Mengawali berita sore hari ini, pemirsa, seorang pria paruh baya berinisial IJ yang berusia 54 tahun dilumpuhkan seusai menyandra bocah 4 tahun berinisial S di Pospol Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 pagi hari. Sosok yang turut menyelamatkan bocah perempuan tersebut dari tangan IJ adalah Kanit Lantas Pasar Minggu AKP Karta. Kepada Warta Kota, Karta menyebut bocah perempuan itu selamat berkat kerjasama antara TNI Polri yang ada di sekitar TKP. Pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini kita telah terhubung bersama rekan Ramadan Elki, jurnalis Warta Kota yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Ramadan Elki, silakan informasi selengkapnya. Ya, baik rekan Justina dapat saya sampaikan bahwa memang ada salah seorang petugas kepolisian yang mampu melumpuhkan pelaku penyandra terhadap bocah 4 tahun berinisial S di Posko Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 pagi. Sosok itu adalah Kanit Lantas Pasar Minggu AKP Kasa, yang mana aksi heroiknya saat menyelamatkan bocah perempuan tersebut serta melumpuhkan pelaku di dalam mobil sedan Camry warna hitam berplat dinas TNI ini langsung viral di media sosial. Serta kemudian menceritakan bagaimana awal mula dirinya uh, mampu menyelamatkan atau melumpuhkan pelaku di dalam mobil. Dia memang menjelaskan bahwa pada Senin pagi kemarin dia awalnya menerima informasi adanya penyanderaan bocah di Pospol Pejaten setelah melakukan pengaturan lalu lintas, yang mana kegiatan pengaturan lalu lintas ini memang sudah dilakukan secara rutin terhadap Karta. Lalu uh, setelah Karta melakukan pengaturan lalu lintas, ia kemudian bergeser ke pos lantas yang ada di samping stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan, lalu sempat ngobrol dengan anggotanya di pospol ini. Kemudian ia mendapat informasi bahwa ada penyanderaan di lampu merah Republika depan senjata Cilet, yang mana kejadian ini tepatnya berada di Pospol Pejaten. Lalu mendapat informasi tersebut, Karta kemudian langsung menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat bersamaan juga Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Yunita 4 juga meminta bantuan untuk penambahan kekuatan personil. Dan pada saat itu memang Kompol Yunita sedang patroli dari Jalan Warung Buncit Raya yang mau mengarah ke Taman Marga Satwa Ragunan karena memang untuk melakukan pengamanan terkait adanya kegiatan unjuk rasa. Lalu Kompol kita saat melintas di lampu merah Republika atau di Pospol Pejaten melihat ada kerumunan massa. Lalu Kompol Nita berhenti dan menanyakan ada apa yang terjadi. Seperti itu. Ternyata memang setelah ditanyakan ada penyanderaan di dalam Pospol Pejaten. Kompol Nita kemudian turun dan meminta bantuan, dan setelah itu Karta memang sudah berada di dekat lokasi, dan setelah tiba di dekat posko Pejaten, Karta sudah melihat banyak warga yang berkerumun di lokasi. Kemudian ia mendekati pos tersebut. Saat mendekat, ia sudah melihat pelaku sudah dalam kondisi menodongkan pisau ke leher korban hingga korban menangis. Lalu Karta juga berkoordinasi dengan Babinsa Jati Padang dari Koramil 03 Pasar Minggu yang serta 2 Wahyu Hidayat untuk uh, menyelamatkan sang bocah. Kemudian juga keduanya berupaya untuk negosiasi dengan pelaku
penyandra bocah perempuan tersebut. Namun negosiasi ini berlangsung alot dan saat negosiasi juga Karta memanggil pelaku ini dengan sebutan Pak Haji, yang mana hal ini dilakukan agar negosiasi yang dilakukan Karta dengan pelaku ini dapat berjalan dengan tidak ada korban seperti itu ya, yang mana saat itu pelaku memang sedang melakukan penyanderaan terhadap sang bocah. Lalu uh, Karta terus bernegosiasi dengan pelaku hingga pelaku kemudian meminta untuk disiapkan mobil Avanza. Namun tidak ada mobil sesuai keinginan pelaku. Polisi pada akhirnya menyetop mobil sedan Camry warna hitam berplat dinas TNI yang saat itu memang melintas di lokasi. Yang mana setelah itu setelah mobil tersedia, lalu pelaku meminta agar pengemudinya yakni Sersan 2 Wahyu Hidayat yang mana untuk mengendarai mobil itu. Lalu pelaku serta korban kemudian berjalan menuju mobil untuk masuk dan saat berjalan ke mobil, pisau yang ditodongkan ke arah leher korban pun masih dipegang oleh pelaku. Hingga singkat cerita, pelaku masuk ke dalam mobil, lalu Karta berpikir cara untuk melumpuhkan pelaku. Di sisi lain, Sersan 2 Wahyu Hidayat ini mengaku tidak dapat mengemudikan mobil, ya, mobil dari Camry ini. Lalu hingga akhirnya pelaku meminta Karta untuk menggantikan posisi dari Sersan 2 Wahyu Hidayat ini. Karta pun akhirnya duduk di bangku pengemudi. Saat itulah dirinya memegang tangan kiri korban, yang mana tangan kiri korban pada saat itu sedang memegang pisau. Pisau pun akhirnya berhasil didapat hingga akhirnya pelaku berhasil dilumpuhkan. Hal ini berkat kerjasama antara TNI Polri hingga warga sekitar memang yang sempat membantu agar pelaku ini dapat dilumpuhkan. Dan uh, sedangkan pisau akhirnya berhasil diamankan oleh AKP Deni Setiawan selaku Kanit Lantas Pancoran, dan korban akhirnya diamankan oleh Sersan 2 Wahyu Hidayat. Dan Karta mengaku memang terkena sabetan pisau saat melumpuhkan pelaku di dalam mobil. Karta juga mengatakan bahwa tak banyak permintaan yang diminta oleh pelaku hingga akhirnya pelaku ini hanya meminta mobil Avanza dan meminta minum seperti itu. Sekali istilah. Baik, rekan Ramadan Elki, jurnalis Warta Kota, terima kasih atas laporan dari Anda, rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi berita ini, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama AKP Karta Kanit Lantas Pasar Minggu. Karena melintasnya Bu Kasat di depan TL Republika, melihat ada kerumunan massa, beliau berhenti, kemudian menanyakan ada apa. Ternyata setelah ditanyakan, ternyata ada penyanderaan di dalam pos. Beliau turun, dia minta bantuan. Saya sudah ada di situ, kemudian saya di situ langsung parkir motor. Itu masyarakat sudah banyak. Dan saya mendekat ke pos yang dilakukan penyanderaan itu. Saya lihat ada seorang bapak-bapak sedang menyandra seorang anak menggunakan sebilah pisau senjata tajam. Kemudian saya berusaha untuk negosiasi, saya koordinasi dengan Pak Babinsa, Pak Serda Wahyu, saya koordinasi sama beliau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.